الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, kita melanjutkan pembahasan iman kepada para malaikat, di mana iman kepada para malaikat ini dua bentuk keimanan. Yang pertama secara global, jadi kita mengimani seluruh para malaikat, baik yang kita tahu atau yang kita tidak tahu namanya, dan meyakini malaikat adalah makhluk Allah yang bertugas untuk beribadah. Adapun yang kedua secara rinci, mengimani yang kita tahu namanya, kita tahu sifat-sifatnya, kita tahu tugas dan pekerjaannya, ya. Dan di antara malaikat secara umum yaitu beribadah, sebagaimana kata penulis di sini mengatakan. Qala al-muallif atau qala syarih hafizahullah, fahum ya'buduna Allah ibadatan mutawasilatan, maka mereka para malaikat itu adalah yakni yang senantiasa beribadah kepada Allah ibadatan mutawasilatan, dengan bentuk ibadah yang tidak pernah putus, ya, senantiasa beribadah kepada Allah. Oleh karenanya di dalam surah Al-Anbiya, antum lihat sebelumnya, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka para malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, atau malam dan siang, la yafturun, tidak pernah putur. Makanya iman malaikat itu stabil, tidak seperti imannya manusia. Tidak seperti imannya orang-orang yang beriman dari kalangan manusia. Ada sebuah riwayat dari sahabat Handolah. Handolah sampai mengatakan bahwa Handolah ini munafik, katanya. Kenapa munafik? Handolah merasakan kalau sedang bermajlis dengan Rasul SAW itu melihat surga itu seperti di depan mata. Artinya imannya kuat. Giliran pulang ke rumah, bercengkrama dengan anak istri, imannya melempem, turun, tidak seperti saat bermajlis bersama Rasul. Dia pun berangkat kepada Nabi untuk bertanya. Ketemu sama Abu Bakar di jalan. Dicerita kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku juga sama seperti itu. Ayo kita tanya kepada Nabi. Akhirnya Nabi membenarkan kondisi iman seorang mukmin memang begitu, turun naik, dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Iman itu turun naik, memang kata Nabi, sa'atan ya Handalah. Memang demikian, ada saatnya naik, ada saatnya turun, wahai Handalah, kata Nabi. Karena kalau tidak, niscaya malaikat akan menyelamimu. Nah, menunjukkan kalau iman malaikat itu stabil, tidak seperti hamba. Kita juga merasakan kalau antum ada di majlis ilmu seperti ini, itu tercharger iman itu. Terasa ada lonjakan tambahan kekuatan iman naik, sampai rumah kembali. Jadi kalau sudah nonton TV, aduh musibah, terus turun. Nonton TV ya, kalau nonton channel dakwah sih naik lagi. Makanya channel TV itu kalau bisa ya jangan ada pilihan lain gitu, kecuali channel dakwah saja di program. Karena kadang-kadang pindah remote langsung sinetron, pindah remote langsung berita, langsung musik dan semisal, dan itu kadang-kadang tertonton sehingga menyebabkan iman turun lagi. Sehingga ibadah malaikat disifati dengan ibadah yang mutawasilah. Mutawasilah itu langgeng, continue, terus, tidak berubah, tidak putur, ya. Maka diantara kiat supaya tidak futur itu jemaah senantiasa mencari suasana yang
kondusif untuk iman. Cari telepon ikhwan saudara kita yang bisa untuk dengan ngobrol sama dia itu bertambah iman, ya. Atau cari majelis seperti ini. Wa ma'a dzalika yaqumuna bima awqara ilaihim min tanfidil awamiri fil makhluqat. Wa ma dzalik, bersamaan dengan itu mereka yaqumun menunaikan bima awqala terhadap apa yang Allah tugaskan ilaihim kepada mereka min tanfidil awamir fil makhluqat. Jadi malaikat itu tugasnya selain ibadah kepada Allah juga bertugas khusus untuk tugas-tugas tertentu dalam tanfid al-awamir, menunaikan perintah-perintah Allah fil makhluqat, pada makhluk. Seperti pada pembahasan yang lalu, ada yang tugas mencatat amal, ada yang tugas-tugas lain termasuk tugas memikul arsy Allah, ya, mencabut nyawa dan semisal. Nah, tugas umumnya tetap ibadah, ya, beribadah terus kepada Allah. Walahum mahamun azimah, dan mereka yakni memiliki yakni mahamun itu tugas-tugas penting, ya. Azimah yang agung, ini memiliki tugas-tugas penting yang besar, yang agung. Wa khilqatuhum la ya'lamuha illallah, dan fisik mereka tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Takhtalifu an khilqati bani Adam, yang berbeda fisik mereka dengan fisiknya Bani Adam. Di situ ada footnote, ada catatan kaki, ada hadis Abu Dzar. Coba kita baca, ya. Kata Abu Dzar, Rasul SAW bersabda, ini ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Sungguhnya aku bisa melihat apa yang kalian tidak lihat, kata Nabi. Aku mendengar apa yang kalian tidak mendengar. Jadi maksudnya Nabi Muhammad SAW atas izin Allah bisa melihat hal-hal gaib yang kita umatnya manusia biasa tidak bisa melihat. Rasul sudah melihat surga, Rasul sudah melihat neraka, bahkan Rasul SAW sudah berdialog, bicara langsung dengan Allah saat Mi'raj. Tapi Nabi tidak melihat Allah ketika Mi'raj, ya. Ada khilaf ulama tentang Nabi melihat Allah atau tidak, di mana maksudnya ada 3 bahasan tentang Nabi melihat Allah atau tidak. Satu, ketika Mi'raj. Yang kedua, ketika tidur dalam mimpi. Yang ketiga, ketika terjaga di dunia. Ini 3 bahasan. Bahasan pertama, Nabi melihat Allah atau tidak ketika Mi'raj, khilaf para sahabat. Yang inti khilafnya adalah memang Nabi menyatakan, ya, bahwa, dan juga para sahabat menyatakan Nabi melihat Allah. Namun pernyataan sahabat yang lain tidak melihat pada saat Mi'raj. Nah, ini pembahasannya para jemaah. Pembahasan tentang ini ada di kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad. Ya, kalau antum mau baca tentang masalah ini, dibahas oleh Imam Ahmad itu di dalam kitab Ushul Sunnah. Beliau gandengkan bahasan ini dengan bahasan ru'yatullah di hari kiamat bagi orang beriman, dan dibahas pula tentang Nabi Muhammad melihat Allah. Jadi Imam Ahmad menyatakan Nabi melihat Allah berdasarkan ada pendapat sahabat yang lain. Namun yang benar, yang kuat, yang rajih, Nabi melihat Allah itu bukan melihat dengan mata kepala, tapi Nabi melihat Allah dengan batin saat Mi'raj. Ya, jadi hadis-hadis Nabi melihat Allah dibawa kepada pemahaman melihat batin, dan hadis-hadis yang menafikan Nabi tidak melihat Allah dibawa kepada pemahaman Nabi tidak melihat Allah dengan mata telanjang, sehingga khilaf tadi menjadi tidak ada di kalangan sahabat, ya. Adapun yang kedua, Nabi melihat Allah dalam mimpi. Na'am, bahkan orang beriman pun bisa melihat Allah, jemaah. Manusia biasa pun bisa melihat Allah. Ini dibahas oleh para ulama, di antara Syekhul Islam juga membahas masalah ini.
Kalau melihat Allah dalam mimpi, maka Rasul melihat. Bahkan orang beriman pun mungkin melihat Allah dalam mimpinya. Ya. Apalagi didukung dengan ketakwaan, keimanan. Adapun yang ketiga, melihat Allah di dunia, maka mustahil. Jangankan manusia biasa, hatta para nabi, ya, termasuk dalilnya tentang Nabi Musa alaihi assalam. Tapi Nabi berdialog dengan Allah, na'am. Ya. Nabi berdialog dengan Allah. Jadi Nabi melihat hal-hal gaib atas izin Allah, tapi Nabi tidak dikatakan tahu ilmu gaib secara mutlak. Itu. Lalu kata Nabi, wa asma'u ma la tasma'un, aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Lalu beliau bersabda, innas sama attat, sesungguhnya langit itu bisa menderit. Attat itu atit itu suara pelana atau suara pedati kalau membawa beban berat. Suara pedati kalau membawa beban berat akan berderit. Reket pedati, ya. Nah, itu atit, dan langit itu berderit seperti itu, langit saking berat beban. Ya, disebutkan kenapa langit berderit, wa huqqalaha anta itta, dan layak langit itu berderit, kata Nabi. Kenapa? Karena saking penuhnya dengan muatan para malaikat Allah. Ya. Ma fiha maudhi'u arba'i asabi', tidaklah di dalam langit tersebut ada tempat seluas 4 jari seperti ini, illa wa malakun wadi'un jabhatahu, kecuali terdapat para malaikat yang meletakkan dahinya sajidan lillah, sujud kepada Allah. Jadi saking penuhnya penghuni langit, yaitu para malaikat. Malaikat berarti punya dahi, malaikat punya telinga, malaikat punya pundak. Sebenarnya dalam hadis yang memikul malaikat yang memikul arasy Allah. Jadi malaikat itu berjasad, cuman jasadnya tidak seperti kita. Sebagaimana jin berjasad, namun jasadnya tidak seperti malaikat, tidak seperti kita. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kata Syekh Hafizahullah, alhamdulillah, ini dalil yang menunjukkan bahwa para malaikat itu, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan fisik tertentu. Disebutkan oleh Allah malaikat berjasad. Allah mengatakan lengkapnya ayat, alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit bumi, yang telah menjadikan para malaikat rusula, sebagai rasul. Maka arti malaikat secara bahasa sebenarnya malaikat itu jamak dari malak, ya, malak, asalnya maklakun, lalu dimudahkan dibuang hamzah. Orang Arab itu membuang hamzah tashilan lah. Orang Arab banyak membuang hamzah dalam rangka memudahkan pengucapan, sehingga maklak dibuang hamzah menjadi malak. Asalnya maklak diambil dari kata al-aluka, artinya ar-risalah. Jadi malaikat itu secara bahasa artinya rasul. Oleh karenanya malaikat disifati rasul, utusan Allah. Para nabi, para rasul disebut juga rasul, utusan Allah. Berarti utusan Allah ada berapa macam? 2. Satu, utusan Allah kalangan malaikat. Yang kedua, utusan Allah dari kalangan para manusia. Taib. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap. Masna wa thulatha wa rubah. Sayapnya 2. Kalau menurut Syekh Abdul Salam bin Abdul Karim Al-Barjas rahimahullah, dalam kitab Al-Mu'taqad As-Sahih, beliau mengatakan yang dimaksud oleh ayat masna ini bukan 2, tapi 22. Jadi sayapnya 22. Jadi berapa berarti? 4. Lalu wasulatha 33, berarti
6. Lalu waruba 4 berarti 8. Demikian. Dan ini sebagaimana Nabi ketika ditanya tentang sholat tahajud jemaah. Nabi ditanya tentang tahajud, ya Rasulullah, kaifa sholatul lail? Dan ini menunjukkan bahwa sholat tahajud itu tidak terbatas rakaatnya. Maka keliru kalau hanya membatasi misalnya 11. Artinya Rasul tidak lebih dari 11. Ya, ini secara umum Nabi lakukan 11. Tapi 11-nya Rasul kan Aisyah mengatakan yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasul salat 4, jangan tanya. 4-nya Rasul jangan tanya panjang dan bagusnya. Sudah panjang, bagus lagi tumaknina. Terbayang? Kalau kita sudah pendek, jelek lagi. Sudah pendek ya. Yani kulhu kuliah sudah tuh kesusu. Ya, kalau Rasul panjang apa? Panjang dan bagus kan itu. Summa yusolli arba, lalu sholat lagi 4. Wala tasalan husnina wa tulina, jangan tanya panjang dan apa bagusnya. Summa yusolli thalathan, lalu beliau sholat 3. Ini para jamaah, Aisyah menceritakan ini bukan berarti membatasi. Karena demikian yang bisa Rasul lakukan. Termasuk seperti jarak safar itu bukan pembatasan, hanya Rasul kebetulan itu jarak beliau mengqasar salat dalam safar. Sehingga ketika Nabi ditanya salat malam bagaimana ya Rasulullah, kata Nabi salatul laili masna. Salat malam itu 2 sampai subuh. Berarti monggo jemaah yang salatnya mungkin, kalau menurut Syekhul Islam rakaat itu tidak masalah. Kalau orang rakaatnya bacaannya pendek-pendek berarti rakaatnya nanti banyak. Kalau orang bacaannya panjang-panjang seperti Rasul berarti nanti rakaatnya jumlahnya sedikit kan gitu. Jadi tidak boleh membatasi yang 2-3 kah atau yang 11 dan semisal. Pokoknya sholat memperbanyak sholat 2. Taib. Wali ba'dihim aktsar min dzalik, dan sebagiannya lebih banyak. Jadi bukan membatasi sampai 4 tapi banyak. Berdasarkan firman Allah, yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambah pada penciptaan yang Allah kehendaki. Lalu Syekh mengatakan fa Jibril alaihi salam lahu 600 janah. Contohnya Jibril, beliau memiliki 600 sayap. Kullu janahin min hasaddal ufuq, masing-masing jenis setiap satu sayapnya itu bisa menutup ufuk. Yani ufuk itu maksudnya bumi antara timur baratnya tertutup dengan satu sayapnya Jibril. Ini menunjukkan dahsyatnya para malaikat jemaah. Terus mungkin ada yang bertanya, dibawa kepada akal atau naluri atau bayangan kita. Kalau Jibril satu sayapnya nutup ufuk lah, katanya malaikat di malam Lailatul Qadar turun, siapa yang turun? Tanazzalul malaikatu wa ruh, siapa ruh? Jibril. Loh kok iso turun? Berarti 600 sayapnya turun. Lah satu sayap nutup barat timur bumi. Piye ini? Kok bertentangan? Itu kalau akal kita atau jemaah. Kalau akal kita, apalagi ini kan bumi jemaah. Bumi tentu tidak seperti langit, ya. Maka hal-hal gaib seperti ini kita tidak bisa main logika akal kita jemaah. Makanya orang-orang yang mengingkari sifat Allah itu karena logika yang dia telah dahulukan, ya kan? Ketika mereka mengingkari sifat turun Allah, kalau Allah turun di sepertiga malam, lah gimana? Sementara malam ini beda-beda. Berarti Allah selamanya turun terus, tidak naik-naik. Karena kalau malam di Sidoarjo, nanti di situ di Amerika, berarti terus bumi muter seperti itu. Ya itu kalau logika ente jemaah. Demikian kalau dibawa kepada logika. Seperti kalau Allah di atas bertempat, berarti kalau bertempat kayak makhluk. Ya. Nah, Allah sudah mewanti-wanti di Quran, laisa kamitslihi syai'. Jadi kalaupun Allah disebut bertempat, tidak seperti makhluk bertempat. Kalau Allah turun tidak seperti makhluk turun. Ya. Apalagi kalau antum bayangkan lagi, Allah melayani, menjawab bacaan hamba yang membaca Al-Fatihah. Gimana itu? Di Masjid Nur Sunnah sedang baca Fatihah,
masjid sebelah baca. Itu apa Allah tidak susah itu? Allah ke masjid sini, ke masjid sini. Karena dalam hadisnya Allah jawab. Ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Allahnya menjawab. Makanya jemaah, munculkan perasaan itu. Coba. Ketika antum membaca Fatihah, antum wajib yakini Allah Rabbku ini sedang menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Kata Allah, asna alayya abdi. Atau hamidani abdi, hambaku memuji, hambaku menyanjung. Ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memuji menyanjungku. Ketika membaca Maliki Yaumiddin, majadani abdi. Kata Allah, hambaku sedang majadani, sedang mengagungkan aku ketika mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah jawablah. Kalau yang dijawab satu-satu, ya kalau makhluk jelas tidak bisa. Lagi jawab satu hamba, belum hamba lagi menjawab si Umar, si Cecep gimana? Si Jono gimana? Masa kena si Jono kok sih? Aku jawab si Cecep sih, kata Allah. Masa gitu? Itulah nalar kita sampai cuman mentok di situ. Termasuk Allah turun, Allah istiwa di atas arsy, Allah tertawa, Allah punya jari, Allah punya betis, Allah punya telapak kaki. Semua jangan berpikir seperti kita, jemaah. Ya. Baik. Maka demikian malaikat Jibril. Kita wajib meyakini masing atau satu sayapnya sampai seperti itu. Fala ya'lam khilqataha, maka Syekh mengatakan sehingga tidak tahu khilqataha, bentuk ciptaan yakni fisik malaikat, wala kaifiyataha ilallah, dan bagaimananya kecuali hanya Allah. Lalu sayap juga kita tahu sayap monoto. Jangan pikir apa koyo sayap mano, apa yo? Apa koyo burung garuda ngono. Sayap wis makna sayap tahu kan? Antum sekarang lihat, pesawat punya sayap, hotel punya sayap, rumah punya sayap, burung punya sayap, malaikat punya sayap. Tentu ini semua tidak sama, walaupun sama namanya dalam makna, namanya itu sayap. Baik. Amal basar fala yastati'una ru'yatal malak. Adapun manusia biasa maka tidak mampu melihat malaikat ala surati, dalam bentuk yang aslinya. Wa inna ma yatil malak fi surati insan. Adapun malaikat bisa datang, yakni wa inna ma yatil malaku fi surati insan. Ya. Dan malaikat datang kepada manusia itu dalam bentuk manusia, merubah wujud. Dan ini diantara kekhususan malaikat, termasuk juga kekhususan jin, yaitu bisa at-tasyakkul, bisa merubah wujud jemaah atas izin Allah. Kama kana Jibril yati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati insanin, sebagaimana Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk manusia. Rata-rata malaikat Jibril datang kepada Nabi juga seperti itu. Ya. Namun memang pernah Nabi melihat malaikat dalam bentuk aslinya, tapi itu tidak sering. Termasuk jin juga, kata para ulama, jin jemaah walaupun bisa merubah wujud, tapi tidak segampang itu, seenak perutnya jin merubah wujud, tidak semudah itu. Itu. Jadi tidak segampang itu jin merubah wujud tidak. Namun dia mampu, ya, mampu. Cuman bedanya kalau malaikat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, adapun jin merubah wujud, ya, untuk menipu daya manusia. Wa yajlisu ilaihi wa yukallimuhu. Ini malaikat Jibril datang kepada Nabi, duduk berbentuk manusia, datang kepada Nabi dan berbicara. Walam yarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala suratihi al-malakiyah, dan Nabi tidak pernah melihat bentuk wujud seperti malaikat dalam wujud yang asli illa maratain, kecuali 2 kali. Dan ini berdasarkan hadis ya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu maratan wa fi Batha Makkah. Yang pertama Nabi melihat di Batha, ya, sebuah tempat di Mekah, dekat dengan sekitar Mekah itu, saat Nabi turun dari Gua Hira. Saat Nabi SAW turun dari Gua Hira, lalu ketakutan Nabi SAW. Nah, di situ didatangi oleh Jibril. Nabi melihat Jibril ke atas, ke arah langit sana. Kemudian Nabi melihat dalam bentuk yang aslinya. Itu ada di kisah tentang
kisah Badul Wahyi tentang permulaan turunnya wahyu tentang Nabi melihat Jibril di Mekah ini. Jadi saat turun dari Gua Hira. Lalu wa maratan yang keduanya inda Sidratil Muntaha, yaitu ketika di Sidratil Muntaha fi lailatul Isra wal Mi'raj, pada saat malam Isra Mi'raj. Taib. Wa ma'ada hataini al-marataini, adapun selain dari dua momen ini, maka Jibril ya'tin Nabi, ya datang kepada Nabi fi surati insan. Ini secara umumnya datang dalam bentuk manusia. Wa katsiran ma ya'ti fi surati Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dan Nabi banyak sering Jibril maksudnya sering datang kepada Nabi itu dalam bentuk wujud seorang sahabat Dihya al-Kalbi. Namun jemaah, bukan berarti Jibril menitis kepada sahabat Dihya al-Kalbi. Ini sahabat Ansor, cuma memang dikenal ganteng. Makanya malaikat selalu, karena malaikat itu lambang ketampanan, lambang keindahan, lambang kegantengan malaikat itu, sehingga merubah wujud kepada Dihya al-Kalbi, seorang sahabat Ansor. Dia nama aslinya itu, antum catat boleh, nama aslinya Dihya bin Khalifah bin Farwah bin Fadalah bin Zaid, wis kepanjangan, pokoknya dari sahabat Khazraj. Ya, masih terus sama nasab itu orang Arab, masya Allah. Ya, wong Nabi SAW bisa ditelisik terus nasabnya, ya, sampai kepada Nabi Ismail. Terus dia dari sahabat suku apa? Khazraj. Nah, kemudian nanti nenek-neneknya atau kakek-kakeknya Al-Kalbi, ya, ini kabilahnya, maka dikenal dengan Diyah Al-Kalbi. Ya. Beliau ini sahabat yang masyhur. Kalau menurut Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat, Dihyah ini masuk Islamnya sebelum perang Badar, namun beliau tidak ikut perang Badar. Karena kalau diistilahkan, ya, sahabat yang masuk Islam sebelum perang Badar itu suka dipastikan pasti berarti ikut perang Badar. Memang secara umum demikian. Namun ada beberapa sahabat yang walaupun masuk Islam sebelum peristiwa Badar, tapi belum tentu ikut perang Badar, sehingga tidak memiliki keutamaan ikut perang Badar. Contohnya Dihya al-Kalbi ini, ya, dia mulai ikut perangnya itu ketika perang Ahzab atau perang Khandaq para jemaah. Ada yang berpendapat katanya ikut pertama kali perangnya perang Uhud. Nah, ala kulli hal beliau termasuk seorang sahabat yang wafat itu usianya wafat pada masa Khalifah Utsman. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, intinya beliau inilah gitu ya, para sahabat, yang Jibril suka mengubah wujud, tapi bukan berarti Jibril menitis, bukan netes air, menitis di sahabat Dihya al-Kalbi sehingga Jibrilnya itu bisa minum, bisa makan kayak Dihya al-Kalbi. Tidak, dia hanya merubah wujud seperti itu saja. Jelas ya? Sebagaimana para jemaah, Nabi SAW bersabda, jadi ini hanya mirip gitu aja. Contohnya kata Nabi ketika Nabi ditampakkan para nabi, nah ini juga Nabi melihat hal gaib. Kata Nabi, uridu alayya al-anbiya'u, aku diperlihatkan oleh Allah para nabi. Bisa jadi dalam mimpi atau bisa jadi dalam saat Mi'raj ditampakkan. Juga Nabi pernah ditampakkan umat-umat terdahulu. Sehingga kata Nabi, aku lihat ada nabi yang pengikutnya cuman antara 3 sampai 9 orang, ada yang cuman warojulan 1-2 orang, ada yang bahkan tidak dapat pengikut. Jadi Nabi melihat rombongan umat-umat itu Nabi sudah lihat. Ini Rasul SAW. Lalu kata Nabi, faida Musa, lalu aku melihat Nabi Musa, ya, darbun minar rijal ka'annahu min rijali Shanu'ah. Ya. Jadi Nabi Musa itu mirip seperti orang dari suku Shanu'ah kata Nabi. Jadi
hanya mirip saja. Wa ra'aitu Isa, dan aku melihat Isa, kata Nabi, fa idza aqrab, dan ternyata aku melihat Nabi Isa itu aqrab, mirip ya Urwah ibnu Mas'ud, mirip dengan Urwah bin Mas'ud, jadi sahabat. Jadi hanya mirip, bukan berarti menitis. Makanya Jibril merubah wujud kepada Dihya itu hanya mirip seperti itu gitu macam ya. Lalu waraitu Ibrahim, aku melihat Nabi Ibrahim, kata Nabi, fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabhan sahibukum. Aku lihat Nabi Ibrahim maka mirip dengan sahabat kalianmu ini. Maksudnya siapa? Mirip aku, yakni mirip Rasul. Subhanallah ya. Nabi kepada sahabat enggak ngomong mirip Nabi kalian kepada sahabat, tapi katanya syabhan sahibukum, mirip sahib kalian ini. Siapa maksud sahib? Beliau sendiri. Ini bentuk tawadhu, padahal beliau gelarnya Rasul. Tapi demikian Rasul, dan boleh bahkan berhak Nabi untuk mengatakan ana nabiyukum. Tapi demikian tawadhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim itu mirip sahabatmu, yakni mirip nabimu ini, mirip Rasulullah. Taib, lalu wa raaitu Jibril, dan aku melihat Jibril, kata Nabi, fa aqrab man raaitu bi syabhan Dihya, dan aku melihat dia mirip seperti sahabat Dihya. Nah, taib, ada hadis Aisyah, lihat di yang cetakan antum yang ini ada. Yang cetakan Saudi, ada yang pegang cetakan Saudi? Enggak ya? Yang cetakan itu tuh yang ada harokatnya, cetakan Mesir, itu ada hadis Aisyah tentang masalah Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli 2 kali ya. Kata Aisyah, man akhbaraka anna Muhammadan ra'a rabbahu, barang siapa yang mengabarkan kepadamu, kata Aisyah, bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, atau kata masyai'an mimma umiru bihi, atau Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu dari wahyu yang disampaikan, yang diperintahkan, atau kata Aisyah ya'lamul khams, atau mengetahui, siapa yang mengabarkan bahwa Nabi Muhammad itu dikatakan tahu 5 kunci gaib ya, 5 kunci gaib, maka faqad a'zam, sungguh kata Aisyah dia telah a'zam al-fariyata, a'zam al-fariyah, maka sungguh dia telah membuat kedustaan besar. Nah, di antara yang menolak atau yang mengingkari Nabi melihat Allah saat Mi'raj adalah Aisyah ini, hadis Aisyah ini. Adapun yang menyatakan Nabi melihat Allah itu hadis Ibnu Abbas. Jadi seolah kontradiksi. Namun ternyata dalam riwayat-riwayat yang lain yang menyatakan Nabi melihat Allah itu maksudnya dalam hadis Ibnu Mas'ud contohnya, yang dilihat Nabi cahaya, bukan Allah. Dalam lafaz yang lain yang Nabi melihat Allah itu bifuadihi. Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bifuadihi. Jadi Nabi melihat Allah dengan hatinya atau dengan batinnya. Jadi penglihatan batin, atau Nabi melihat Allah maknanya melihat cahaya, bukan melihat Allah. Sehingga kan artinya tidak kontradiksi akhirnya jemaah. Yang diingkari Aisyah Nabi melihat dengan mata kepala telanjang. Yang ditetapkan Nabi melihat oleh hadis-hadis lain adalah melihat cahaya atau melihat dengan batin. Gitu ya. Baik. Nah, lalu kata Aisyah ra'a Jibril, walakinnahu ra'a Jibril. Akan tetapi Nabi enggak melihat Allah, tapi melihat Jibril. Lam yarahu fi suratihi illa marataini. Nabi tidak melihat dia, yakni Jibril, dalam bentuknya yang asli kecuali hanya 2 kali. Maratan inda sidratil muntaha wa maratan fi jiyad. Yang pertama atau yang sekali waktunya ketika di sidratil muntaha, dan yang lainnya ketika di jiyad. Jiyad itu sama dengan tadi Batha, sebuah tempatnya di Mekah itu. Yang ini dekat dengan situ, dengan Masjidil Haram, lingkungan sekitar itu sekarang ya, Ajiyad. Tapi jangan dibilang, sekarang kan banyak di Mekah itu
nama Ajyad, daerah Ajyad, apalagi daerah-daerah yang namanya tempat dekat-dekat Mina, ya, seperti pasar Ukaz. Pasar Ukaz dulu bukan Suk Ukaz sekarang supermarket. Oh, jangan-jangan ini dulunya Suk Ukaz. Nah, itu hanya namanya sama. Sekarang ada supermarket Ukaz namanya. Dan dulu di zaman Rasul, zaman Jahiliyah ada suk pasar namanya Ukaz juga. Bukan itu, gitu ya. Baik. Lahu situmi'ati janahin qad saddal ufuqa. Yani Jibril memiliki 600 sayap yang menutup ufuk. Ya, ini berarti hadis ini memang diperselisihkan tentang keabsahannya, namun ada di antara juga yang mensahihkan hadis ini. Ala kulli hal, demikianlah bahwa Nabi melihat Jibril pernah dalam bentuk yang asli. Kita manusia biasa apa bisa melihat malaikat dalam bentuk yang asli? Bisa, manusia biasa pun bisa, cuman satu pada saat sekaratul maut. Percuma ya, percuma. Malah menakutkan ya. Tidak, kalau orang beriman tidak menakutkan karena malaikat datang dalam bentuk apa? Bidur wujuh kana wujuhum syams. Putih berseri-seri, bercahaya seperti cahaya matahari. Ya. Nah, itu malaikat yang akan mencabut nyawa itu diantarkan oleh awan, oleh rombongan malaikat tersebut. Lalu datang malaikat maut, dan malaikat maut juga menyampaikan kabar gembira. Makanya kematian itu sebenarnya tidak seserem yang dibayangkan. Kalau beriman itu repotnya. Nek beriman kan malaikat menyampaikan kabar. Ayat Tuhan nafsu thayyibah, wahai ruh yang baik, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan, keluar kepada ampunan, keluar kepada keridhaan Allah. Indah. Lalu keluar dengan mudah. Tasilu kama tasilul qatra, takhruj tasilu kama tasil qatra min fisiqa, keluar seperti meluncurnya air dari mulut teko, mulut kendi, keluar dengan mudah. Nah, adzan, fadhal. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selesai sudah pembahasan malaikat. Lalu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wa qawluhu, kata Syekh Fauzan, wa qawluhu wan nabiyyin, dan perkataan muallif yakni dan ahlu sunnah mengimani para nabi. Jadi tidak dijelaskan secara secara detail di sini ya, tentang keimanan kepada para nabi. Taib Syekh menjelaskan an-nabiyyin maksudnya jam'u nabiyyin, bentuk jamak dari lafaz nabi. Nabiyyin dia mansub, kalau marfu'nya nabiyyun ya. Jamak dari nabi. Wa huwa, dan definisi nabi kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa huwa man uhiya ilaihi bisyar'in, itu orang, maksud orang laki-laki, karena tidak mungkin perempuan enggak boleh jadi nabi. Jadi orang yang diberi wahyu kepadanya dengan membawa syariat. Walam yu'mar bitablighihi, namun tidak diperintah menyampaikan. War rasul, adapun rasul, man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi, orang yang diberi wahyu dengan membawa syariat namun diperintah ya untuk menyampaikan. Berarti bedanya apa dengan rasul, nabi dan rasul? Kalau nabi tidak menyampaikan, kalau rasul menyampaikan. Namun definisi walaupun masyhur, definisi seperti ini namun itu lemah para jemaah. Para ulama menjelaskan itu definisi yang lemah. Dan tolong dicatat, nabi dan rasul ini adalah dua lafaz seperti iman dan Islam, qada dan qadar, fakir dan miskin, istighfar dan taubat, tauhid dan akidah. Apalagi? yakni dua kata yang kalau digabungkan disebutkan dua-duanya artinya beda. Tapi ketika disebutkan salah satunya artinya yaitu Rasul ya Nabi, Nabi ya Rasul, tauhid ya akidah, akidah ya tauhid, istighfar ya taubat, taubat ya istighfar, fakir ya miskin, miskin ya
fakir, qada ya qadar, qadar ya qada. Kalau disebut salah satu, tapi ketika digandengkan artinya bagaimana? Beda. Nah, itu harus pelajari ini, apa beda-bedanya nih? Tauhid dengan akidah bedanya apa? Setiap tauhid pasti akidah, tapi tidak setiap akidah itu tauhid. Berarti yang umum mana? Akidah lebih umum daripada tauhid, karena tauhid membicarakan tentang Allah. Adapun akidah lebih luas, tentang rukun iman yang 6, tentang prinsip-prinsip agama yang lain. Qada qadar juga gitu. Syirik dan kufur, nah sama. Syirik dan kufur persis dengan kata Nabi dan Rasul ini. Kata qada qadar, fakir miskin. Syirik ya kufur, kufur ya syirik. Tapi kita disebutkan syirik dan kufur, artinya sama apa beda? Beda. Syirik adalah berkaitan tentang sebuah dosa dalam rangka pensetaraan Allah dengan makhluk, menyetarakan Allah dengan makhluk, itu syirik. Adapun kufur adalah dosa dalam rangka atau dengan cara menolak, membantah, juhud, itu kufur. Makanya orang yang meninggalkan sholat, mengingkari kewajiban sholat, enggak disebut syirik, tapi kufur karena juhud. Tapi kalau disebutkan salah satunya syirik ya kufur, kufur ya syirik. Contohnya innallaha la yaghfiru apa di situ? Allah tidak akan mengambil dosa apa di situ? Dosa an yusyraka bi. Maknanya apa berarti? Innallaha la yaghfiru an yukfara. Allah tidak akan mengampuni juga dosa kufur. Karena syirik ya kufur, kufur ya syirik. Jelas ya? Nah sekarang perlu kita kaji cuma apa bedanya Nabi dan Rasul yang benar kalau begitu? Nanti kita bantah dulu ya. Perkataan yang bantah bukan saya, maksudnya ulama membantah terhadap ulama yang mendefinisikan Nabi dan Rasul bedanya masalah menyampaikan dan tidak menyampaikan. Itu keliru. Ya, kurang tepat. Baik, dari beberapa segi jemaah. Memang di Quran antum lihat di surah Al-Hajj ya. Di surah Al-Hajj ayat 52 di situ disebutkan memang perbedaan Nabi dan Rasul. Kata Allah, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin." Berarti dibedakan oleh Allah Nabi dan Rasul di situ. Nabi Muhammad sendiri dipanggil oleh Allah apa? Ya ayuhan nabi, ya ayuha Rasul. Berarti dua, Nabi dipanggil Nabi, Nabi Muhammad juga dipanggil Rasul. Nah sekarang para jemaah, bantahannya nih, berarti antum tulis judulnya nih, bantahan terhadap yang menyatakan bedanya Nabi Rasul adalah Nabi tidak menyampaikan kalau Rasul menyampaikan. Jelasnya bantahannya. Yang pertama jemaah, yang pertama bantahannya berdasarkan surah Al-Hajj ayat 52 bahwa Allah mengutus Nabi dan juga mengutus Rasul. Surah Al-Hajj ayat berapa? 52, bahwa Allah mengutus Nabi dan juga Allah menyatakan di situ mengutus juga Rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Ya kan? Nah, konsekuensinya adalah kalau Nabi dan Rasul sama-sama diutus oleh Allah, berarti konsekuensinya sama-sama di apa? Sama-sama diperintah apa oleh Allah berarti? Menyampaikan. Karena sama-sama diutus. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna," kami tidaklah mengutus ya, mengutus min qablika sebelum engkau Muhammad, min rasulin baik itu rasul, wala nabiyyin tidak pula nabi. Berarti rasul nabi sama-sama diutus. Kalau sama-sama diutus berarti apa? Sama-sama harus menyampaikan. Itu satu. Berarti pemisahan seperti yang dikatakan Syekh Hafizahullah kurang tepat. Yang kedua bantahannya cuma kalau tidak menyampaikan wahyu, menyampaikan ilmu, itu berarti menyembunyikan wahyu. Dan ini dilarang dalam agama. Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-159 sampai 160. Terlaknat orang yang diberi wahyu
namun tidak menyampaikan. Apa mungkin para nabi terlaknat? Tak mungkin. Kata Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa bayinat dan petunjuk min ba'di ma bayyanahu linnas. Setelah kami jelaskan petunjuk tersebut kepada manusia fil kitab, di dalam Alkitab, kata Allah, ulaika yal'anahumullah. Mereka lah orang-orang yang mendapat laknat Allah. Wa yal'anahumul la'inun, dan mendapat laknat orang-orang yang melaknat. Dan dalam hadis kata Nabi, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu fakatamahu, lalu disembunyikannya, aljamahullahu bilizami minan nar yaumil qiyamah. Allah akan memberi tali kekang dari api neraka di hari kiamat. Berarti menyembunyikan ilmu terlarang. Terus yang ketiga bantahannya jemaah, antum karena hadisnya panjang dan mungkin, cuman antum cukup catat, ketika Nabi ditampakkan umat-umat dahulu, Nabi melihat ada Nabi bersamanya berapa? 3 lebih, ada 1-2 orang pengikut, dan ada Nabi yang tidak punya pengikut. Kalau Nabi ada pengikut seperti ini, menunjukkan Nabi apa? Berdakwah berdasarkan hadis. Dan ini hadis dikenal dengan hadis 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Hadis Ukasyah, ya, yang ada penyebutan Ukasyahnya di situ. Jelas ya, Nah, dari 3 alasan inilah maka definisi yang benar, definisi yang akrab, mendekati kebenaran, apa itu Rasul, apa itu Nabi, dan apa bedanya, tolong dicatat. Rasul adalah orang yang diberi wahyu bisyar'in jadid, dengan syariat yang baru. Wan nabiyyu, sementara Nabi huwa, dia adalah al-mab'ud li takriri syar'i man qablahu. Kalau Nabi yang diutus Allah untuk melanjutkan syariat Nabi sebelumnya. Makanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu nabi bukan rasul, dan syariat dia bukan syariat baru, tapi syariatnya siapa? Antum lihat jaraknya Sulaiman Daud itu antara Musa dan Isa. Berarti melanjutkan syariat siapa? Nabi Musa. Adapun Nabi Isa tidak melanjutkan syariat Nabi Musa, karena Isa Rasul, dia membawa syariat baru. Walaupun semua Nabi Rasul syariatnya sama, ya, akidahnya sama, tapi kan syariatnya beda-beda, sehingga membawa syariat yang baru. Ada lagi ulama membedakan begini, kalau Nabi katanya tidak berdakwah untuk orang yang sudah beriman, kalau Rasul untuk orang kafir. Ini juga lemah, ya, karena dakwah kok bisa hanya orang kafir nggak didakwahi, bagaimana? Maka ini yang ta'rif al-mukhtar, definisi yang terpilih. Nah, apa tadi jemaah? Rasul yang diberi wahyu dengan bawa syariat baru, kalau Nabi melanjutkan syariat sebelumnya. Oleh karenanya nabi-nabi Bani Israil itu banyak. Ketika meninggal Nabi, diutus lagi Nabi oleh Allah. Kata Nabi, kanat Bani Israil tasusuhumul anbiya. Orang-orang Bani Israil itu dipimpinnya itu oleh para nabi. Kullama halakan nabi, setiap kali nabi meninggal, maka khalaqahun nabi, Allah utus lagi nabi. Ya, wa innahu la nabiyya ba'di, adapun aku Muhammad enggak ada lagi nabi setelah itu. Adapun orang Bani Israil meninggal nabi, utus lagi nabi, tidak bawa syariat baru, melanjutkan syariat sebelumnya. Bayangkan jemaah, ini juga bantahan kepada orang-orang hizbiyun yang katanya kalau pemerintah itu dolim, ganti pemimpinnya. Kalau ingin negeri ini aman, tentram, katanya harus dipimpin oleh pemimpin yang adil, bijaksana katanya. Sehingga mereka sibuk menggulingkan pemimpin, setiap pemimpin dolim. Pemimpin dolim gulingkan, pemimpin dolim gulingkan. Karena negeri akan adil, makmur, sejahtera, gemah ripalo jenawi, baldatan taibatun gopur, hanya kalau dipimpin oleh pemimpin yang adil. Hadis ini membantah.
pemimpin para nabi itu loh, nggak adil bagaimana? Para nabi itu bukan pemimpin yang adil lagi. Para nabi memimpin Bani Israel, tapi tetap Bani Israel bengalnya luar biasa. Jadi para jemaah, rakyat akan makmur bukan dengan pemimpin yang adil, tapi ketika tegak tauhid, ketika rakyat berakidah yang lurus. Karena nanti pemimpin itu akan muncul dari rakyat yang adil. Pemimpin adil rakyatnya, karena pemimpin cermin dari rakyat, jemaah. Pemimpin itu cermin rakyat. Jadi Pak Jokowi sekarang itu cermin rakyat Indonesia itu ya, Pak Jokowi itu. Seperti itu ya, kita harus terima loh, karena demikian. Jadi jangan berharap kalau pemimpin misalnya ingin adil sementara rakyat berbuat zalim, tidak mungkin. Dan kedzaliman paling besar apa? Kesyirikan, kekufuran, maksiat. Ya, demikian. Sedikit lagi. Wa yajibul iman bi jami'il anbiya wal mursalin wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim fa huwa kafirun bil jami'. Wajib mengimani para nabi, para rasul, dan siapa yang beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian, maka dianggap kafir kepada seluruh para nabi. Dasarnya apa? Al-Baqarah 285, la nufariqu baina ahadin min rusulih. Orang yang beriman itu tidak membedakan di antara seorang pun dari para rasulnya. Cuman terakhir antum catat dalil yang menunjukkan kalau kufur kepada seorang nabi dianggap kufur kepada seluruh nabi adalah, catat surat Syu'ara. Semua di surat Syu'ara jemaah. Cuman ayat 105, ayat yang 123-nya, dan ayat yang ke-141, dan ayat yang ke-160. Semuanya surat Syu'ara. Lagi-lagi 105 Syu'ara ya, 123 Syu'ara, 141 dan 160. Apa dalilnya di situ? Allah mengatakan kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kata Allah, kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para nabi, seluruh para rasul. Kaum Nabi Nuh, padahal yang didustakan kaum Nabi Nuh siapa? Hanya Nabi Nuh sendiri. Tapi kenapa Allah sebutkan telah mendustakan seluruh para rasul? Karena rasul satu mata rantai, yang ngutus satu itu Allah, misi dakwahnya satu yaitu tauhid, dan satu tugas yang sama, sehingga tidak boleh beda-bedakan. Termasuk nabi-nabi yang lain. Kadzabat adunil mursalin, kaum Ad telah mendustakan seluruh para rasul, padahal kaum Ad hanya mendustakan seorang rasul. Demikian pula kadzabat Samud, ya, kadzabat qaum Lut mursalin. Nah, ini dasar ya. Taib. Dan juga antum lihat ya, nanti silakan di surah An-Nisa 150 151 ya. Jadi orang yang memisahkan antara rasul-rasul, maka itu dikafirkan oleh Allah. Innal ladzina yakfuruna. Terus dalil yang lain surah Al-Baqarah 136. Kita dilarang untuk membedakan nabi rasul. Terus demikian pula, taib, saya kira cukup insyaallah ya. Jadi ayat yang tadi dibawakan Malif Al-Baqarah di akhir ya, amana rasul bima unzila. Dan keistimewaan surat yang Al-Baqarah terakhir itu jemaah, kalau dibaca di waktu malam, maka itu akan menjaga kita. Maka baca setiap malam. Man qara'a ayataini fi suratil Baqarah lakafata. Siapa yang membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbil wal mu'minun kullun amana, sampai akhir dua ayat terakhir Al-Baqarah, kata Nabi lakafata. Dua ayat itu dibacanya malam tapi ya. Lakafatahu, dua ayat itu mencukupinya. Kata ulama, satu mencukupi dari sholat tahajud, yang kedua maknanya mencukupi dari mara bahaya, sihir, santet, cenges, teluh, musibah apa segala macam keburukan, kejahatan. Insyaallah dibaca. Kita ini masya Allah punya benteng wirid-wirid yang bisa menolak bala. Oh malah nempel jimat, keris, semar mesem, darmo gandul, itu yang dibaca. Ya, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.